sekali karena kita menyusun tema tentang kesiapan penyelenggara menyambut pemilu serentak 2024. Yang dimana kita akan ditemani oleh 3 narasumber hebat kita, yakni dari Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bima, yaitu Bunda Yenti Safrianti, Sarjana Sosial. Dan kemudian dari anggota Bawaslu Kota Bima, yaitu Bapak Asrul Sani, Sarjana Ekonomi. Dan selanjutnya dari bidang akademisi, beliau merupakan dosen STKP Mahasiswa Bima, Dr. Khairul Amar, Magister Olahraga AIPO. Beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Ya, baik teman-teman. Tema kita pada hari ini yaitu menyambut pemilu serentak 2024. Nah, kalau berbicara tentang pemilu serentak 2024, berarti kita berbicara tentang kemajuan dan masa depan bangsa. Tentunya pemilu serentak 2024 yang akan mendatang ini bukan hanya menjadi PR bagi penyelenggara pemilu, akan tetapi menjadi PR bagi kita semua masyarakat Indonesia, di mana sudah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemilu. Nah, teman-teman, lalu apa saja nih yang harus kita persiapkan, bukan sebagai generasi milenial tentunya? Dan apakah kita hanya diam berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa? Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin kita langsung masuk pada memberikan kesempatan kepada narasumber kita yang akan menyampaikan akan menyampaikan materinya yang terkait dengan kesiapan penyelenggara menyambut pemilu 2024. Nah, untuk mempersingkat atau memperhemat waktu, langsung saja kita memberikan kesempatan kepada narasumber pertama kita, yakni dari Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bima. Mari kita sambut Bunda Yenti Safrianti, Sarjana Sosial, yang akan menyampaikan materi tentang kesiapan partisipasi pemilih muda dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kota Bima, Pak Asrul Sani. Yang saya hormati Pak Dr. Khairul Amar. Yang saya hormati perwakilan dari PMI Cabang 5. Yang saya hormati Ketua Komisariat. Yang saya hormati sahabat-sahabati, adik-adik kesayangan saya yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti dialog kepemiluan pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti dialog pada saat ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Rasul peletak dasar pendidikan Islam dan menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabati peserta dialog yang saya hormati, jika kita lihat tema di atas, kesiapan penyelenggara menyambut pemilihan umum serentak tahun 2024. Penyelenggara berarti lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Tadi ada yang salah menyebutkan penyelenggara dan penyelenggaraan. Itu dua kata yang berbeda artinya. Penyelenggara artinya lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaganya yaitu ada KPU, ada Bawaslu, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sementara penyelenggaraan adalah tahapan pelaksanaan pemilunya. Apa saja yang harus kita lakukan. Nah, oke. Di sini saya diberikan tugas
untuk menyampaikan materi tentang partisipasi pemilih muda dalam pelaksanaan atau menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Tahun 2024. Dasar hukum yang kita gunakan di sini atau regulasi menjadi landasan kita, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkaitan dengan tahapan program dan jadwal, dan yang terakhir yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, berbicara soal pemilu serentak tahun 2024, kita mengawalinya dari demokrasi. Apa itu demokrasi? Saya yakin kita semua yang ada di sini sudah sering mendengar kata demokrasi. Itu bukan kata baru yang baru kita dengar. Nah, demokrasi ini secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani kuno. Terdiri dua kata, yaitu demos dan kratos. Oke. Kemudian secara terminologi atau istilah, demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oke. Nah, demokrasi tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya sekitar 300 sampai 600 tahun sebelum Masehi, tepatnya di kota Athena. Nah, kemudian selanjutnya, lanjut. Sejarah demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kepemimpinan Dwi Tunggal kita pada saat itu, ada yang tahu siapa? Kepemimpinan Dwi Tunggal kita pada saat itu. Pemimpin Dwi Tunggal kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta mendeklarasikan bahwa negara Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Nah, hal ini bisa kita lihat dari sejarah demokrasi yang ada di Indonesia. Kita mengalami perubahan empat era demokrasi, 4 sistem demokrasi yang berubah di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, pada saat itu kita mengenal sistem demokrasi parlementer atau liberal. Nah, sistem demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sistem demokrasi ini berlaku di Indonesia lebih kurang selama 14 tahun. Namun, ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan kondisi politik dan kondisi pemerintahan pada saat itu tidak stabil. Jadi banyak program pemerintah yang tidak terlaksana dengan baik dan tidak berkesinambungan. Sistem demokrasi parlementer ini berakhir dengan adanya dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal berapa? Dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Ada 3 isi dekret presiden pada saat itu. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS. Nah, berakhirlah sistem demokrasi parlementer ini. Indonesia memasuki sistem demokrasi yang baru, yaitu sistem demokrasi terpimpin. Nah, sistem demokrasi terpimpin ini adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pimpinan negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Sistem demokrasi terpimpin di Indonesia berakhir dengan adanya peristiwa kelam bangsa Indonesia. Tahun 65 itu kita memiliki peristiwa apa? Ada yang ingat? Gerakan 3
30 September G30 SPKI. G30 SPKI itu mengakhiri sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Masuklah kita pada sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Nah, sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Perlu saya jelaskan di sini, sahabat-sahabat sekalian, demokrasi Pancasila adalah demokrasi berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, sistem demokrasi Orde Baru ini, pada sistem demokrasi Orde Baru ini, pemilu mulai dilaksanakan per 5 tahun sekali. Hal pertama yang dilakukan oleh Bapak Soeharto pada saat itu adalah mencabut ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itulah hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Nah, namun meski pemilu sudah bisa dilakukan per 5 tahun, sistem demokrasi Orde Baru ini akhirnya runtuh juga. Karena pada saat itu semakin banyak, semakin meningkat kasus korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian ada terjadi peristiwa yang sangat bersejarah pada tahun 1998. Bapak Presiden kedua kita, Bapak Soeharto, mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal, ada yang ingat pada saat itu kejadian 98, pada tanggal 24 Mei 1998 Bapak Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, kemudian naiklah Bapak B.J. Habibie yang menggantikannya. Nah, dengan adanya kejadian itu Indonesia memasuki sistem demokrasi Pancasila era reformasi. Ini merupakan salah satu reaksi terhadap pemerintahan Orde Baru yang dianggap telah menyimpang dari tujuan dan cita-cita demokrasi Pancasila. Oke, selanjutnya prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini ada 7, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusional. Ada aturan yang mengatur kita di negara ini. Kemudian yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kemudian yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Negara yang demokrasi, seluruh rakyatnya bebas untuk menyampaikan pendapat, tetapi masih dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, yang keempat, adanya penggantian pemerintahan. Kemudian kedudukan rakyat sama di mata hukum. Selanjutnya adanya jaminan hak asasi manusia dan adanya kebebasan pers. Nah, lanjut. Manfaat dari demokrasi. Yang pertama, kesetaraan bagi warga negara. Kemudian pluralisme kompromi. Kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Dan yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejarah pemilu di Indonesia. Sejak pemilu pertama dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 sampai dengan hari ini, kita sudah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali. Pemilu pertama kita laksanakan 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Jika ada yang bertanya, kenapa harus menunggu 10 tahun, Bu? Kenapa tidak 1 tahun setelah Indonesia merdeka? Jadi jawabannya seperti ini, sahabat-sahabat sekalian. Setelah Indonesia merdeka, Bapak Wakil Presiden pada saat itu memerintahkan untuk segera dibentuk partai-partai politik sebagai persiapan rencana pelaksanaan pemilu di bulan Januari tahun 1946. Namun rencana tersebut gagal dilaksanakan karena terkendala 3 hal. Yang pertama, belum adanya regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum. Kemudian